Oke gitu. FWB apa ya? Front wheelbase. Halo semuanya, welcome to You Talk Volume 5 Season 5 Episode 1 dengan saya Farel Bramantyo Nalutua Pane. Dan siapa di sini? Kalian boleh introduce yourself first mungkin? Christopher Rezo. Halo, Melvin Loa. Oke semuanya. Hari ini kita akan ngomong tentang salah satu topik yang mungkin bisa dibahas jadi kontroversial mungkin. Karena ini bukan hanya topik yang selalu diomongin, tetapi juga topik yang sangat mengeluarkan diskusi. Jadi topiknya adalah LDR. Jadi sebelum kita mulai, gimana? Menurut kalian tuh LDR itu apa? Apa yang kalian pikirkan ketika muncul kata LDR? Menurut kalian gimana? Dulu aja. LDR, lu duluan Rejel. Cakep. LDR ya. Ya udah hubungan jarak jauh. Hubungan yang dilakukan online. Oh, online. Oke. Kenapa harus online, Bang? Ya kan long distance. Kenapa nggak pakai? Apa tuh kayak surat-surat gitu kan bisa long distance enggak? Ya kan ada HP. Benar juga sih. Tahun berapa sih? Kirain. Boleh. Kalau menurut lu gimana, Bang? Sama hubungan jarak jauh. Apa itu hubungan jarak jauh? Dan menurut kalian tuh kalau misalnya hubungan jarak jauh ini ada sisi positifnya tak? Coba dulu. Hubungan jarak jauh. Ya. Positif. Ada nggak? Kan banyak orang nih ya, kira-kira salah satu kata yang selalu dihubungin dengan LDR tuh kayak, aduh nggak bakal last, negatif gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti perspektifnya dengan yang baik, itu menurut kalian gimana? Lu udah mau ngomong kok. Oh iya. Iya benar. Kalau misalnya di kepala orang-orang isinya negatif, benar nggak ada negatifnya. Karena menurut gue LDR kan emang cobaan ya, bisa dibilang ya. Ini mungkin semua kaum LDR di sini setuju ya. Karena susah gitu. Kita sebagai manusia tuh kita butuh apa? kontak fisik. Enggak, maksudnya kayak kita kan makhluk sosial gitu ya. Maksudnya dari awal bumi diciptakan aja tuh kan belum ada yang namanya HP, internet tuh nggak ada gitu. Betul. Kita berkomunikasi dengan manusia lain gimana? Pasti ngobrol, melihat gerak-gerik tubuh, wajah gitu kan. Tiba-tiba kalau kita harus dihadapin dengan LDR, itu kan hilang semuanya, gerak-gerik tubuh apa segala macam kan. Cobaan dong, betul. Apalagi ketika kamu mau berdiskusi dengan orang yang kamu sayang gitu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat gerak-gerik tubuh, gitu, tidak bisa melihat wajahnya secara real gitu ya, itu kan sebuah cobaan gitu. Cuma positifnya apa? Lu love language-nya physical touch ya, Bang? Oh enggak, love language. Semua saya. Waduh. Semua. Enggak. Positifnya apa? Balik lagi namanya cobaan gitu kan. Tes ya, ujian ya. Berarti maksudnya apa? Hubungan kalian yang diuji. Karena ketika kalian sudah berhasil melewati fase LDR gitu ya bisa dibilangnya, berarti hubungan kalian tuh solid menurut gua gitu. Kayak tanpa berkontak fisik gitu ngomongnya ya. Bisa lanjut terus. Bisa lanjut terus gitu artinya berarti emang suka personality-nya gitu loh. Berarti lu setuju kok misalnya dengan perkataan if you can get through LDR, you can get through anything. Setuju. Banyak lah tantangan lainnya. Setuju aja deh, gua deh setuju aja. Kalau menurut lu apa, Bang? Ada positifnya nggak dari LDR? Ada. Positif pasti ada. Sama kayak sebenarnya udah disampaikan Melvin semua sih. Kayak emang buat ngelihat seberapa mature sih hubungan lu sama pasangan lu gitu. Kalau namanya godaan juga pasti gampang. Namanya godaan itu kan enak ya. Makanya namanya godaan. Makanya namanya godaan. Iya, benar. Ya gitu, risknya worth it gak? Kayak lu mungkin ngelakuin enak sementara tapi buat batin berkepanjangan kan nggak enak juga, lama-lama lu ngejalanin hubungan ada yang ngeganjel gitu. Jadi bener itu juga buat ngetes seberapa kuat juga iman lu sama pasangan lu sama yang di atas juga tuh. Jangan lupa. Aduh. Banyak-banyak berdoa deh. Ah ya banyak doa. Amin. Banyak doa, ingat.
Tapi kalau misalnya oke deh, ada orang ya, mereka tuh baru pacaran sehari, tiba-tiba cowoknya pergi ke mana ya? Ke Mekah deh. Dia tinggal di Mekah sekarang. Terus langsung LDR gitu. Hari pertama pacaran, menurut kalian tuh gimana? Kan muslim aja nggak boleh pacaran. Enak kan? Dia ada apa ya? Oke, balik Indo deh. Oke. Balik Indo. Ya. Nggak, maksudnya kalau pertama kali terus baru banget jadian gitu. Baru banget jadian, langsung LDR. Menurut kalian gimana? Depends lah, lu sekenal apa sama orangnya. Sebelumnya lu emang belum kenal terus deket bentar langsung jadian langsung ditinggal, atau emang lu udah temenan dari misalkan dari SMA, lu udah tahu dia sifatnya kayak gimana, dia kalau ada masalah reaksi dia tuh kayak apa gitu. Menurut gua ya itu depends. Cuma kalau misalkan ngomongin lu baru kenal belum lama jadian dan langsung LDR, berat sih. Lumayan berat. Kalau menurut lu gimana, Bang? Mungkin jawaban gue sedikit berbeda ya. Maksudnya benar, yang dibilang Rejal benar. Cuman mungkin gue lebih melihat ke word seperti apa gitu loh. Kayak, maksudnya gue bilang aja nih clear-clear gitu. Kalau misalnya LDR dari awal itu emang sangat berat gitu ya. Lu belum sempet menikmati masa honeymoon phase lu bisa dibilang ya. Kan 6 bulan pertama pacaran itu kan honeymoon phase-nya gitu. Oh 6, gue kira 3. Siapa yang LDR? Ribut. Gitu loh, maksudnya kayak 6 bulan pertama itu kan honeymoon phase, tapi kalian melewati honeymoon phase itu secara virtual kan nggak enak juga. Cuman ya lu harus lihat gitu, apakah orang yang ada di hubungan ini emang se-worth it itu atau enggak gitu loh. Kalau emang se-worth it itu sebaik yang lu pikirkan, menurut gua worth to try gitu loh. Haruslah. Emang honeymoon phase tuh ngapain aja sih, bro? Honeymoon phase, honeymoon ngapain? Jalan-jalan, liburan, traveling, makan ya kan. Iya kan, gitu loh. Masa makan virtual kan nggak enak? Benar, nggak bisa. Liburan lihat Google Image nggak enak kan? Ya sama halnya loh seperti itu. Ada Google gitu. Street View tapi. 360. Gitu. Kalau misalnya kita udah ngomong positifnya ya, dan apakah worth it kalau misalnya satu hari langsung LDR. Tapi kalau misalnya balik lagi deh, pasti ada kesusahannya. Menurut kalian tuh apa? Yang salah satu paling major kesusahannya di LDR itu? Kalau ini kayak physical touch ya. Aduh. Orang tuh pasti butuh kebutuhan jus anggur. Ini betul lah, maksudnya namanya ngelihat orangnya langsung dibanding lu ngelihat layar kan beda. Setiap hari lecture aja juga ngelihat layar. Iya. Udah enak tuh ngelihat bola. Gue sih nggak lihat lecture lagi sih, Bang. Kok gitu? Iya, gue langsung ke kelasnya aja. Oh ya, ambis. Jadi, ya susah lah, apalagi kalau ngomongin major problemnya pasti trust sih. Pasti masalah kepercayaan. Sebenarnya balik lagi ke gue bilang ya, kalau gue bilang tadi depends lu kenal orangnya seberapa lama, tapi kalau emang lu kenal sebagai teman sama lu kenal sebagai pasangan pasti beda. Dan waktu lu ngejalanin virtual pun juga lu nggak bakal tahu mereka di sana ngapain segala macam gitu kan. Makanya gue bilang emang ya trust itu emang nggak bisa secara instan lu dapetin sih. Emang harus lu jalanin, dan gue yakin apapun yang bertentangan sama trust, maksud gue lu ngelakuin sesuatu yang nggak benar gitu misalkan waktu di luar, pasti antara ketahuan kalau nggak ada karmanya gitu. Pasti itu Banget. Pasti itu. Pasti banget itu. Pasti itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa tuh? Apa ya? Kesusahan LDR. Konsistensi menurut gua. Kenapa itu? Karena ada satu quote yang gue suka. Gue lupa dari mana lah asalnya. Apa gue bikin sendiri atau gue dengar dari orang, gue lupa. Dari mimpi kayaknya. Ya mungkin lah ya. Konsistensi itu jauh lebih penting dan lebih berharga dibanding motivasi. Gitu. Saya suka banget quotes. Gue juga pernah dengar tuh. Apa gue yang bilang ke lu? Iya. Semester lalu. Iya deh. Jadi gitu. Nah, sama kayak dalam hubungan. Kalau lu misalnya cuma mau sama pasangan lu pada saat lagi berbunga-bunga,
lu cuma mau bertahan ketika lagi ya seneng gitu kan, hubungannya nggak bakal berhasil gitu. Balik lagi lu butuh konsistensi, sama kayak LDR, dimana trust lu diuji, loyalty lu diuji, kayak even kesenangan lu diuji gitu kan, kayak gue mau have fun sama pacar gue, cuman virtual, nggak enak kan. Di situ lah Kapan tuh? konsep. Coba gue bingung banget. Have nih fun gitu maksudnya. ya. Kayak Gimana ya? Apa? have fun tuh maksudnya kayak ngobrol bareng, quality time bareng gitu loh, kayak diskusi, bertukar pikiran gitu kan. Tapi kan itu bisa dilakukan dengan HP juga. Lu kan ngobrol. Mantep. Mantep. Nah, di situ konsistensi lah diuji gitu. Apakah kamu konsisten? Kamu mau berusaha untuk hubungannya? Di situ dong diuji gitu. Betul. Kalau cuma mengandalkan motivasi itu ntar kalau udah berantem sekali aja udah hilang gitu lah. Udah hilang motivasi. Cuman kalau konsistensinya tetap berjalan, mau lagi susah, mau lagi sedih, kalau emang sudah ada konsistensi, gas jalan gitu, jalan. Meledak banget, gila. Oke, balik lagi ke kalian yang ngomongin loyalty dan trust. Gimana caranya kita bikin itu? Loyalty dan trust di dalam LDR. Menurut kalian gimana? Gimana? Susah ya gue duluan. Aduh, gimana? Ya udah, gue jawab. Iya, Gimana? Oke, gue jawab ya. Menurut gue quality orang itu emang sudah ada ya dari awal ya. Mungkin bisa dibentuk, bisa dilatih, tapi bibit-bibitnya kan sudah ada dari lahir ya. Jadi menurut gue sebenarnya dalam berhubungan ya, hubungan ya, dalam hubungan gitu ya. Kan disitulah orang-orang itu kelihatan true self mereka kan, mereka seperti apa dan segala macam gitu. Menurut gue kalau emang orang yang udah trustworthy dan loyal gitu, lu mau ngekang dia, lu mau bebasin dia, itu outcome-nya bakal sama aja menurut gue. Let's say nih, gue ngebebasin dia, gitu ya. Kalau emang dia nggak ada niatan apa, selingkuh gitu misalnya, dia bilang selingkuh gitu ya dia nggak bakal selingkuh gitu. Sama halnya kalau misalnya let's say gue ngekang pasangan gue gitu ya. Kalau emang dia udah ada niatan selingkuh, pasti dicari celahnya gitu. Sama lah kayak kita dulu pas SMA let's say ngerokok. Ini analoginya jangan apa lu bawa gue soalnya. Sorry. Kayak pas SMA ngerokok gitu. Orang tua ngelarang gitu kayak nggak mau ngerokok, nggak boleh bahaya. Tapi kalau emang kita mau, kita gas juga. Betul. Di toilet sekolah, di warung depan sekolah, kita gas juga. Betul. Sama halnya seperti hubungan gitu. Itu adalah sebuah karakter yang menurut gue udah harus lo assess dari masa PDKT sebenarnya. Apakah ini orang trustworthy atau tidak. Gitu. Kalau emang udah trustworthy, mau lo apain juga. Ini orang pasti loyal gitu. Berarti mulai dari niat ya? Mulai dari niat mungkin ya. Tapi gue ada satu pertanyaan nih. Oh iya, monggo. Waduh, silakan. Bang. Oke lah, kita ngomongin LDR, maksudnya tadinya lu misalkan di Jakarta nih, emang ya udah lu di lingkungan keluarga lu, di lingkungan temen-temen lu, emang lu dari sana, dari daerah sana dan udah lama. Terus tiba-tiba lu ke expose ke tempat baru di mana emang nggak ada yang ngekang lu sama sekali gitu. Anjay. Dan lu kan berarti punya kebebasan. Lu baru pertama kali nge-explore, apalagi abis COVID yang lu lockdown, nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba lu langsung keluar negeri dan lu bebas. Nggak ada yang apa ya istilahnya ya, ngawasin lu lah ya. Culture beda segala macam. Lu mungkin ngeliat teman-teman lu co-living segala macam. Nah itu lu gimana tuh cara? Mungkin lu ngeliat ini orang trustworthy gitu, tapi kan lu nggak tahu setelah dia keluar. Environment-nya. Oke, itu mungkin gue bisa bicarain prinsip ya. Lo harus assess gitu, pasangan lo tuh seberapa kuat sih mereka memegang prinsip mereka gitu. Karena gue ngerasa sebagai manusia tuh kita wajib punya prinsip. Bener dong? Bener. Kita wajib punya prinsip gitu ya. Gue yakin kalau misalnya pasangan gue punya prinsip yang kuat gitu, ya mau dilempar ke Mekah gitu. Contoh, sorry ya. Lu yang sebut loh. Pain victim Sebut loh. Mau dilempar ke US gitu, ke Aussie gitu kan. Kalau emang prinsipnya kuat ya aman-aman saja gitu. Betul. Apalagi kita kamu sudah umur berapa, Rezal sekarang? 24. Oke. Kita di umur 20-an ini kan sudah mulai memasuki ya udah. Kita aja. Kita sudah memasuki fase-fase kita mulai mendewasakan diri gitu ya. Betul. Dewasa dalam arti prinsip ya gitu ya. Ya sudah seharusnya berlaku seperti orang yang sudah mature juga gitu. Kayak balik kata Rezal, maturity itu penting gitu loh.
Berarti tapi mature itu nggak harus dari umur ya? Enggak, mature nggak harus dari umur. Cuman ada baiknya kita sudah berumur 20-an Harus lebih mature, lebih lagi. mature lah pastinya gitu. Betul. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tentang LDR dan trustworthy dan loyalty, cara kita bisa komunikasi semua itu gimana? Cara kita komunikasi di not only in a relationship, tapi juga cara komunikasi intention kita, niat kita, trust kita, loyalty kita, dan pokoknya cara komunikasi baik di hubungan ya, bukan LDR doang. Hubungan tuh gimana? Gimana? Iya, gue mau belajar ya Komunikasi penting. Komunikasi itu penting. Wah, penting banget ya. Tapi maksud gue penting tuh bukan berarti intens ya. Jadi balik lagi itu depends juga ke orang-orang. Mereka nyaman nggak komunikasi terus-terusan yang lu kan ada tuh tipe orang yang pacaran ngabarin terus tiap jam kalau nggak dibalas mungkin bisa berantem segala macam. Tapi ada juga orang yang ya udah gue komunikasi emang kalau gue perlu aja dan mereka nyaman dengan itu gitu. Tapi itulah maksud gue pentingnya itu kebanyakan orang mungkin salah karena terlalu ngekang, terlalu protecting. Misalkan duty call. Kalau misalkan Buti atau Duti? Booty call. Booty call. Nah, anggaplah example tiap malam jam 12 harus sudah balik ke kamar, soalnya mau callan tiap hari gitu. Kalau misalkan lo nyaman ya udah jalanin aja. Cuma kan adalah orang yang nggak nyaman tapi nggak enak kan buat nolak karena takut berantem, malas berantem segala macam. Dan itu menurut gua harus diomongin sih karena kalau misalkan lo nggak nyaman dalam melakukan sesuatu, itu kan jadinya sepihak ya. Istilahnya yang cewek doang mau, yang cowoknya terpaksa. Kalau lu kayak gitu terus lama-lama tuh sama lah balik kayak kalau lu ada niatan selingkuh lu pasti nyari celah. Di sini pun juga lu pasti nyari alasan kayak gimana ya alasan biar gue malam ini nggak callan. Gue harus cari cara nih yang segala macam. Nah, mulai dari situlah hubungan lu mulai toksik tuh. Karena lu udah terbiasa bohong. Gitu. Dan kalau misalkan masalah lu ngomongin niat, intention misalkan oh gue lagi butuh ini nih gitu. Ini tuh kan bisa apa aja. Oh iya, oke. Ya diomongin aja gitu. Yang penting kan lu nggak jadi beban di sini. Kalau emang ada yang perlu lu omongin. Selama lu ngomong pada tempatnya. Gitu. Mungkin tambahin dikit nih mungkin ya. Oh, boleh. Itu bener banget. Lu harus set expectation dalam misalnya apalagi lu mau masuk ke LDR ya. Sebenarnya ini semua hubungan, cuma especially buat LDR, lu harus set expectation. Mau sesering apa call, berkomunikasi sesering apa, itu harus di-set. Kalau enggak sepihak dan cari-cari bohong gitu. Kalau misalnya yang satu sukanya begini, ternyata yang satu sukanya begitu kan susah juga ya. Jadi yang satu nggak nyaman. Sama yang kedua harus keep an open-minded sih ya. Keep an open mind gitu ya. Soalnya baik lagi kita virtual, dari chat itu lu nggak bisa gitu loh membaca intention sebenarnya. Betul. Berantem dari chat tuh paling nggak enak kan. Karena lu nggak tahu gitu. Bisa aja dia misalnya bilang iya gitu. Cuma kita udah keburu emosi gitu, udah keburu negatif gitu. Kita baca, ini orang ini orang nyolot nih, ini nyolot. Pasti dia mungkin dalam hati kayak, gitu kan. Iya. Atau mungkin dia kayak lagi loncat antar gedung, masih sempetin balas chat ya. Kan harusnya terharu malah kita ini orang nyolot gitu. Nah, putus lah nih gitu. Enggak. Nah, harus open minded gitu loh kayak, mungkin ya apalah lu call dia atau gimana, omongin lah gitu loh. Expect the best. Bukan expect the best juga gimana, mungkin kayak lu set expectation aja. Set expectation sama objektif mungkin bukan bahasa yang tepat ya, apa ya? Lebih ke open minded gimana bilangnya kayak dia berpikir terbuka aja lah gitu. Jangan negatif dulu lah gitu. Mature gitu. Di dalam hubungan LDR pasti ada bukan pasti ada, memang nggak bisa ketemu sih. Nggak bisa ketemu. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngerasa nggak, kalau misalnya di LDR itu pernah ngerasa bosen gara-gara nggak bisa ketemu pacarnya gitu? Pacar kalian? Gak usah bohong lu. Melvin. Kalau gue bahasanya mungkin bukan bosan ya, kesel kayak. Kesel. Gue dipisahkan jarak gitu. Kesel. Ya lu nggak pindah sana. Iya kesel gitu. Kesel gitu ya. Kayak apa sih gitu. Jarak memisahkan gitu. Kayak. Bukan bosan kan mungkin bahasanya kayak gue udah bosan sama dia kan nggak enak gitu mungkin. Bosan bukan lebih ke bosan LDR mungkin ya kayak. Bukan bosan sayangnya, cuma bosan karena lu nggak. Kegiatan lu monoton. Iya, jadi monoton.
Jangan bilang bosen, takut. Iya enggak. Kesel. Monoton. Capek. Sorry ya. Enggak. Silakan. Oke. Last, ini untuk general aja, kalian bisa lihat ke kamera mungkin. Boleh. Mungkin Bang Lovin situ, Bang Rus. Oke, dua-duanya sini. Kalau gue misah gitu. Lihat kamera ya. Oke. Apa yang kalian bakal kasih tahu advice untuk LDR fighter di seluruh dunia? Apa yang akan kalian kasih tahu? Dari experience kalian atau gue ketawa. Dari gue nggak valid dong kan. Advice ya. Valid dulu aja dari yang valid. Apa advice ya? Konsistensi. Ya, kayak tadi tuh Recap ya. Konsistensi, open minded, positif selalu, sama jangan terlalu banyak mengambil asumsi yang tidak benar lah gitu ya. Tuh, itu tuh biasa tuh penyakitnya tuh untuk yang LDR ya. Biasa tuh, apalagi kepala manusia tuh sangat kreatif ya. Kita tuh bisa tuh bikin skenario yang absurd gitu ya. Jangan termakan sama kepalamu sendiri, anak muda ya. Jangan termakan dengan kepalamu sendiri. Ya. Nah, selalu lihat apa yang terjadi in the real life gitu. Jangan berkreasi sendiri dari kepala. Aduh, cewek gue ternyata balas iyanya, A-nya cuma 1, selingkuh, fix goblok. Jangan. Aduh, merah aja. Telat balas 2,62 detik. Ini anjing nih sama cowok nih, goblok nih gue diselingkuhin. Enggak, jangan. Selalu mature, konsisten, open minded, positif. Hindari hal-hal negatif lah. Tutup kuping, tutup mulut, gitu. Udah. Hubungan punya kalian berdua. Jangan diumbar-umbar gitu. Hubungan kan berdua ya. Yang senang berdua, yang sedih berdua. Kenapa yang tim horenya 52 orang gitu kan nggak enak gitu. Nah, begitu. Gak mau kasih tahu aku? Apa gue ya? Iya. Komunikasi. Adalah kayak kata Melvin, set expectation. Jadi jangan berharap terlalu tinggi juga. Maksudnya ya udah lu jalanin aja. Dan menurut gue proses maturity itu emang nggak bisa instan. Emang lu harus jalanin dan lu ngelihat progresnya gimana. Terus itulah karma. Maksud gue apapun yang lu lakukan, lu tahu itu nggak bener, tapi lu masih ngelakuin, pasti adalah akibatnya. Pasti antara ketahuan, kalau nggak pasti ada akibatnya, itu udah pasti gitu. Jadi udah mending lu nggak usah aneh-aneh, tunggu aja ketemu baru meledak. Sisanya udahlah tinggal Tuhan yang. Oke semuanya, itu adalah wrap for our first episode volume 5 season 5 You Talk episode 1. Saya Farel Bramantio Nalutuapane dengan once again Rezel dan Melvin. Terima kasih semua untuk menonton dan we'll see you on the next episode. See you guys. Kan cuman Emang selera gimana tuh, Sob? lo ya itu kan sesuai orang gitu. Nah, itu gimana tuh? Apa? Seleranya? Siapa? Gua ya udah normal aja. Sehat. Ya lu gimana, Bro? Body type lo. Body type lo. Body type. Mau. Gak muluk-muluk lah. Apa? Muluk-muluk aneh pasti ada. Cewek dulu lah yang penting lah. Tuh. Aduh. Pengalaman dah. Udah lah gak muluk-muluk lah cewek udah. Udah tuh. Jadi nerima apa adanya. Terima apa Bener ya? Bener lah. Bener ya? Audiens, tolong didengar, tolong di-record, tolong ditanam itu ya. Siapapun lu yang nonton ini, mungkin lu di Mekah, gak usah ngeliat badan lu gak usah pedulin. Dia mau. Dia mau sama semua. Gak usah Melvin, cari aja Melvin. Kan dia punya cewek. Lah. Iya. Maksudnya. Berarti yang pertama kali kalian lihat selalu tuh fisik ya? Kalau buat Hati. iya. Gua kira lu bilang kaki, Bang. Gua kayak, hah? Gua kayak, hah? Gua bilang iya.
udah. Lu pas kaki lu udah bolong ya. Emang mau pamerin lu. Di blip kan? Hah? Iya, pasti ada gitu. Ini Melvin nanya ini jangan di-cut ya. Takut ya, apa-apa. Lu megang kartunya Melvin ya. Kenapa nggak FWB? Kok kayak gitu? FWB apa ya? Front wheel base. Friends with benefit. Apa tuh? Keuntungannya apa? Ya ada untungnya aja pertemanan. Kan di posisi sebagai alasannya teman Atau dari apa. Pinterest. Iya. Atau kan sih posisi cuma nggak ngeliatin muka apa gimana? Ngeliatin apa dong? Badan. Ada. Personality itu dilihat tuh masuk. Baiklah kita udah berumur loh. Udah berumur ya, udah tua ya. Udah gak ada waktu. Kita sekarang fokus cari kerja. Ini bloopers loh. Buka loker. Kebetulan kita udah mau lulus nih. Kalau ada teman-teman mungkin yang orang HR. Duduknya begini tapi. Duduknya Kontak-kontak aja. Misalnya lagi ada buka lowongan pekerjaan, apapun kerjanya kita kerjain. nanti tolong komen di bawah ya. Nanti ya semuanya.